Satu. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya, satu. Maksudnya apa? Apa? Bapa, Rakus. Putra dan Roh Kudus. Serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi nggak tidur. Tuhanmu tidur. Kami Sama percaya nggak? bahwa Putra dan Roh Kudus. Iya kau percaya. Putra itu anak hamba. Bukan Tuhan. Ingat ya saudara. Ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis. Kami percaya Allah, Putra dan Roh Kudus. Iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen. Ada dalilnya mana, Bang? Ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus tidak menyembah dirinya, sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu, yaitu Yesus, tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah, Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak. Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan satu itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada enggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada enggak iblis mengajarkan menyembah untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa enggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus, tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma, pendahulu kalian, itu tidak waspada kepada Yesus palsu, malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin.
Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang, mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 22-23. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo, diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus, padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebenaran buat kita semua? Gitu? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini, saudara. Sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia, tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus. Tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja, Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian. Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka?
Tidak akan mungkin. Mas Suma, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Hayo. Kena kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, Dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada nggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Nggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah? Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar kuluruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang menyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa Bang menurut Abang, Bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan lalu menyampaikan kepada umatnya, sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik
artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Ayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak Dia sebelum menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat. tidak salah. Kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? Kan kami kan orang Apa kami? Kristen, pengikut Kristus. Ya. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk percaya. Ya, Matius kami percaya. 15 nomor 24 Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya nggak? Ya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba Percaya tersesat kan? yang itu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar. Kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Benar, Dia benar. adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Ah, nenek Lukiper. Berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli, ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo.
Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib, dikatakan enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau, sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45. Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kristen mau Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke, jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke, Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16.
Yohanes 16. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Ma makna alaihi salam? Apa arti alaihi salam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh harus hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar. Kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, ya, Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa Oh, orang salah. tuanya beda?
Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya Maria. Kan itu bahasa aja ya. Oke, Saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristus Bukan masalah bahasa sudah saja, tapi masalahnya adalah Isa palsu itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu. Makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambilnya dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris hanya untuk mengabulkan. Kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? Itu kita mesti buat siapa? Itu apa yang Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah Yahudi Al-Quran punya tidak. Talmud. Yahudi Al-Quran yang punya tidak. Talmud. Kamu Muslim. Lukas kamu bukan punya harus- Yahudi. Sekarang Markus Islam bukan aku punya tidak. Yahudi. Islam- Matius Islam bukan aku- punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya Talmud, Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui, Al-Quran tidak mengakuinya. kenapa kau katakan kitabnya orang Yahudi sampah sementara Yahudi yang punya kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, Ustaz. sekarang Bukan nabi, perjanjian baru Kalau dibuat oleh Al-Quran sendiri, siapa? Al-Quran tidak Sekarang berbicara tentang kedudukan Talmud. Yang dikeluarkan cuma Taurat, kedudukan Taurat, daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh Muslim, kita harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab Jangan perjanjian mengakui baru kitab apa? yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Bisa nggak Nah, sih sekarang yang kau sebut Injil itu yang mana? perjanjian doang. Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Yang mana yang kau sebut Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang mana yang kau sebut Injil? Oke, Al-Quran menyebut Injil. Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya tentang itu dari Yesus. Talu. Itulah, Berarti Injil. Hei, saudara, berarti Salah satu Al-Quran tidak kesalahan berbicara Al-Quran. tentang kitabmu. Jangan mute dong. Salah satu Al-Quran Jangan gua mute. Gua Kurangi makan pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja, Bang. Mana ada? Gak boleh. Gak boleh. Di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sanggah, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks. Ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Ya, Isa. tadi kan Yesus, ya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu, Bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu berita Dalam dari Kristus ini langit. beda, Bang. Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak-menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa
penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyya. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8? Oh, dilihat. Oh, berarti Lukas sudah dewasa, Yesus masih bayi, gitu. Nggak mungkin, bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Tidak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Waskur fil kitab Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati, kalbu, pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo. Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan. Mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat, tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan. Maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan.
Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat, oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu, gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maryam kemudian memasang tabir melindungi, lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena memang bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu, karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasuli rabbi, rasulu rabbi li ahabalaki gulaman suqtiya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman, karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahad. 1400 tahun silam manusia belum banyak, Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak, maka Tuhan berubah menjadi 3. Gak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong. Kalau Tuhan cuma 1, manusianya banyak. Maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1 maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad, 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, nggak berlaku lagi itu bong. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3
ketiganya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya, kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Enggak bang, ini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir, benar apa enggak bang? Kalau Nabi Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang, teman-teman yang ada di Makassar, bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia, dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan, siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini, Bang, Tapi sihirnya kalau itu ada Tuhan benar apa enggak? mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Zamannya Yesus, yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar, dia orang-orang iri kok. Ya, Loh, menurut ini Nabi abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak bang? Menurut abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan, itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak, Nggak percaya sihir? tidak percaya. Lalu zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja bang, jangan zaman dulu, zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada banyak. Zaman Paulus juga ada. Ya, makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir. Ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah Nggak kalau percaya itu, Bang. Penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita ngomong. Kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad
karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Macolo saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat. Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mate balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia, Bang. Lalu? Bukan berarti mati sepenuhnya. Lalu dibangkitkan Setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali. Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung? Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah, Bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya, benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu. Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa gitu. Oh, berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh, itu bagus. Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa Yesus itu sendiri. Hah? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapa itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah Bang lah, makasih Bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhan. Naik bisa belum Bang. Bang Andi. Buang waktu aja, buang waktu. Pusing sama itu oten-oten tuh. Ya. Data habis. Tolong kasih teh sapi dulu yang baru naik itu. Kau ini anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih bro? Kopi apa teh sapi? Udah turun. Allahu Akbar, Masya Allah.
Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Tanya lagi satu kali lagi tadi kayak tadi Bang Hendi. Ayo Bang Hendi. Turun lagi. Aduh, Bang Handi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba yang saat ini yang baru naik silakan nih. Wih, Pensuki. Pensiun Maki. Ya, pensiun Maki sama Andre. Silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah tekan bang, salah tekan. Salam dari Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buset, kejam banget itu orang main turunin aja. Ini siapa nih orang ini bikin naik turun orang, naik turun nggak capek. Ini kayaknya ada host tersembunyi ini. Jadi lagi teman-teman di bawah, kita kan lagi diskusi di sini. Gitu. Kenapa KTP lu promosi di sini? Sadat di mana gitu? Kita juga punya HP 5 di sini memantau, santai aja. Nggak usah dipromo. Biarlah dia Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Al-KTP itu kemarin nangis-nangis tuh Komar Ladies. Nyesal. Enggak ada yang nanya. Enggak, saya enggak nanya lu. Orang enggak nanya kenapa lagi lu. Ini rokok aja. Jadi besok nangis lagi si Al-KTP itu Komar Ladies, nyesal aku bah. Nokoh semua ajarannya itu katanya nanti itu. Lu kayak dukun aja lu bisa prediksi orang. Andy, sejarah selalu berulang. Ya itu dari lu. Aku lihat kalian promosikan biawak, kalian promosikan pula kan itunya itu. Kami ketawa liatnya, ini biawak dipromosiin. Ayo diskusi lah. Ya kalau dia sadat aja lah, nggak apa-apa lah. Artinya gini, dia udah pernah mengkhianati dan akan tetap mengkhianatinya anak-anak itu. Ya biarin aja, kenapa kamu yang sibuk? Maksudku gini, kadang kalian promosikan yang nggak layak promosi itunya. Siapa yang promosi? Isuk PI. Ya saya nggak pernah promosi kok. Ya, kau pun ikut juga nyakau banyak kali gayamu. Ini ngomong apa sih? Kami ketawa lihat kalian promosikan si Ya Al-KTP. ketawa aja gitu loh. Saya yang larang ketawa siapa? Nanti sahadat dia di Komal Juma aja nanti, baru nyesal lagi, nangis lagi di Komal Edis, dia dapat koin lagi. Biawak. Bagus lah kalau ada yang ngasih koin, kan berarti ada orang punya duit daripada kau ngasih enggak dapat enggak. Maksudku Kan nasib lu yang begini, dapat enggak ngasih enggak. Kalau yang mau Tapi promosi ngomongnya, apa, Hendy, kalau komal-komal yang baik itu promosikan yang benar-benar aja. Kalau emang masuk Islam. ini daripada kau gini loh bro, dapat enggak ngasih enggak, tapi ngoceh aja gitu. Gini, ada bahasa Medan bilang kayak gini, lagu lama mudah kuncinya katanya. Ya itu dari lu lah. Jadi lagu kalian ini lagu Serang Bulan. Lagu lama lu udah berulang, artinya Jadi apa? lagu lama mudah kuncinya, lagu Kus Plus kalian Mbak. Ya gua balikin kata-kata lu gitu loh. Ya. Kalau dia Orang kalau dia lama begitu ya itu gambaran Kristen. Gambaran orang Kristen dia kalau begitu lagi berarti penipu. Kalau dia gitu lagi ya. Dia kan Kristen. Kalau dia gitu lagi berarti gambaran Kristen begitu, suka nipu. Kau sendiri yang tertawai. Itulah ajaranmu. Suka nipu-nipu kalau memang seperti yang kau bilang. lagu lama, artinya apa? Ada orang lama dihidupkan menjadi orang baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya Bunda. Supaya dia hidup baru. Itu Bunda. Itu
Itu maksudnya itu pepatahnya tuh. Jadi Dia hidup baru. ketawa-ketawa. Dia hidup baru, Bunda. Dia bangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Bunda, itu ada kopi putih, coba. Emang ada kopi Itu putih, ajaran Bunda, coba. Paulus. Roma 14:9 itu kan Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa segala macam itu tidak ada Tuhan nyoten. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu ya. Begini Hendy, kata Bunda tadi hampir Ya, itu benar. ajarannya. Hampir benar kok Bunda. Begini, tanpa kebangkitan sia-sia kematian itu. Nggak ada gunanya. Ku lempar ke tong sampah Alkitab itu. Nggak ada guna itu semua. Tanpa kebangkitan. Gunanya apa? Nggak ada guna. Jadi semua ini cerita kalau kekristenan ini ya. Inilah intinya, biar kalian tahu aja. Kita buka-buka bayar aja. Kalau memang Yesus itu mati dan mati terus di kuburan terus dan tidak bangkit, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini. Ku bakar gereja. Gunanya dibangkitkan apa? Artinya begini,